4 tukat atau sungai di Bali yang berpotensi menimbulkan banjir bandang seperti halnya pada tanggal 10 September tahun 2025 bakal diaudit dan dinormalisasi. Keempatnya adalah Tukat Badung, Tukat Mati, Tukat Unda, dan Tukat Ayung. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal itu seusai menyerahkan bantuan dana kepada para korban banjir Tabanan dan Jembrana di Gedung Ketut Maria, Tabanan, pada hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Kepada para wartawan, Gubernur Koster mengungkapkan untuk mencegah banjir bandang berikutnya, Pemprov Bali bakal melakukan normalisasi dan audit daerah aliran sungai atau DAS dari hulu hingga hilir. Jika ada pendangkalan, maka sungai harus dikeruk. Begitu juga jika ada DAS yang gundul, tentu harus dihijaukan. Kalau ada rumah warga di pinggir sungai, maka akan dilakukan pendekatan ke pemiliknya untuk dilakukan penataan. Sedangkan untuk mendeteksi ketinggian air sebelum menimpa rumah atau permukiman, menurut Koster, rencananya keempat sungai tersebut dipasangi alat khusus tahun 2026. Pada ketinggian air tertentu, alat itu bakal berbunyi untuk memperingatkan warga akan terjadi banjir atau air meluap. Khusus untuk di aliran Tukat Badung, Gubernur Koster menyebut memang banyak rumah yang berdiri di pinggirnya. Namun bangunan-bangunan tersebut sudah ada sejak dulu atau sebelum terjadi banjir bandang sebesar pada tanggal 10 September tahun 2025. Pertama adalah normalisasi sungai, yang kedua melakukan audit wilayah sungai dari hulu sampai hilir, terutama juga daerah aliran sungai DAS, di mana terjadi ada pendangkalan harus dikeruk, normalisasi. Kemudian kalau ada yang sudah gundul wilayah DAS itu harus ditanamkan reboisasi dan revitalisasi. Dan kalau ada rumah yang berada di pinggir sungai, ya harus kita ajak bicara warga, karena banjir ini kan terjadi setiap hampir musim hujan banjir, cuma ada banjir kecil. Banjir yang besar kan sekarang ini, yang paling besar ini karena curah hujannya itu paling tinggi yaitu 395 mm per hari. Dahulu memang tidak ada tata ruang, sehingga penghuninya turun-temurun tinggal di situ atau pinggir sungai. Sedangkan sekarang, menurut Koster, ada aturan mengenai tata ruang. Jika ada warga yang membandel membangun di pinggir sungai tentu dinyatakan melanggar undang-undang. Walau demikian, Koster menyebut bahwa pihaknya tak bisa serta-merta membongkar bangunan di pinggir sungai. Namun sekarang, kalau ada warga yang mau membangun di sempadan sungai, tentu tidak ada lagi. Sebelumnya saat menyerahkan bantuan, Gubernur Koster menyebut kerusakan akibat banjir di Jembrana meliputi rumah warga, tempat usaha, dan tempat ibadah. Bantuan yang diberikan oleh Koster ini sesuai dengan permohonan 32 warga Jembrana. Total bantuan yang diserahkan senilai 490 juta rupiah lebih. Sedangkan di Tabanan, kerusakan menimpa 19 unit rumah, serta tempat ibadah Pura Beji, dengan nilai total bantuan 504 juta rupiah. Sumber dananya, menurut Koster, semuanya berasal dari sumbangan masyarakat. Pihaknya membuka rekening Bali Peduli Bencana, artinya bukan mengandalkan dana APBD. Namun jumlah tersebut tidak mencukupi, sehingga dibukalah dana gotong royong dari para karyawan Pemprov Bali. Setelah Tabanan dan Jembrana, sumbangan dana bagi korban banjir bakal dialokasikan untuk korban di Klungkung dan Bangli. Koster berharap bantuan yang diserahkan ini dapat menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, terutama mereka yang kena musibah. Dalam kesempatan itu, korban banjir asal Tabanan menyampaikan terima kasih atas bantuan dana dari Pemkab Tabanan maupun Pemprov Bali. Dia menyebut dengan disalurkannya bantuan kemanusiaan ini, membuktikan bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah warga yang tertimpa bencana. Korban lainnya, Susiani, warga Sanggulan, Tabanan, yang rumahnya habis tergerus air bah, dengan mata berkaca-kaca juga menyampaikan terima kasih atas bantuan 50 juta rupiah yang diberikan pemerintah. Saat banjir bandang pada hari Rabu tanggal 10 September tahun 2025, Susiani kehilangan rumah, warung dan usaha laundry. Sedangkan penerima bantuan dari Jembrana, mewakili rekan-rekannya, menyampaikan bahwa Pura Ulundanu Pegubungan, rusak parah akibat tertimpa pohon raksasa.
Untuk membangun kembali pura tersebut, pihaknya mengajukan bantuan dana 90 juta rupiah, belum termasuk biaya rangkaian upacara. Saat itu juga, Gubernur Bali menyanggupi memberi dana kepada para pangempon untuk membiayai rangkaian upacara tersebut. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.